Bab 56. Eksplorasi. Suara tiba-tiba membuat Zhang dengan berani mengangkat kepalanya untuk melihat ke kiri dan kanan. Bahkan daging di mulutnya melambatkan kecepatan mengunyahnya. Dia memiringkan kepala dan mulai mengeraskan telinganya untuk dengan hati-hati membedakan sumber suara tersebut. Setelah beberapa saat keheningan, terdengar suara perlahan dari tanah yang pecah. Kali ini Zhang dengan berani mendengarnya dengan jelas. Dia perlahan-lahan meletakkan daging rusa yang ada di tangannya dengan lembut. Dan tubuhnya yang setengah jongkok juga perlahan berdiri. Jelas, seharusnya itu adalah makhluk bawah tanah tertentu yang hendak keluar. Apakah sebenarnya itu? Dia agak tidak yakin. Tetapi tetap membuat diam bawah sadar untuk menghindari menakuti pihak lain, karena ada insiden menarik seperti itu di Jianghu sebelumnya. Seorang pahlawan tertentu yang berkeliaran di sungai dan danau bertemu dengan makhluk bawah tanah yang sangat langka secara kebetulan, tetapi dia tidak menganggapnya serius pada saat itu, dan mulai bersiap-siap untuk makan di tempat. Sayangnya, dia malah menakutinya sampai lari. Kemudian, secara kebetulan, dia menemukan bahwa makhluk aneh itu adalah salah satu dari makhluk aneh paling terkenal dalam daftar makhluk aneh di Jianghu. Tiba-tiba, dia langsung menjadi bahan tertawaan dunia. Dan setelah itu, setiap pengelana, tidak peduli kapan dan di mana di alam liar, jika dia menemukan suara aneh, dia akan bawah sadar menahan napasnya dan memeriksa dengan diam-diam. Bersamaan dengan keheningannya, sekitarnya kembali menjadi tenang. Hanya suara air mengalir di kejauhan yang disertai dengan suara halus dari tanah yang pecah. Di mana itu, Zhang Bolt terus memindai sekelilingnya dengan matanya, melihat ke sini sejenak, dan melihat ke sana sejenak. Dia terlihat sedikit bingung. Jelas dia telah mendengar beberapa gerakan di dekatnya, tetapi dia masih belum bisa menemukan area spesifiknya sampai sekarang. Suara itu ada di sana dan di sini sejenak. Itu benar-benar membingungkan. Suara semakin dekat dan semakin keras. Target semakin mendekati permukaan tanah, tetapi dia masih belum menemukan lokasi yang tepat. Bagaimana mungkin dia bisa menyentuhnya sebelumnya? Apa jenis makhluk ini? Begitu anehnya. Tidak lama kemudian, suara itu hilang sepenuhnya. Sekitaran kembali tenang. Apa kamu pergi? Setelah menunggu sejenak, Zhang Bolt agak bingung. Bisakah itu karena gerakannya terlalu keras dan dia terdeteksi, sehingga makhluk tak dikenal itu lari? Menunggu sejenak, baru saja akan berdiri, tiba-tiba matanya tajam. Dia melihat sesuatu di kejauhan yang terlihat sangat datar dan memiliki semak-semak yang jarang dan umum, sehingga orang akan mengabaikannya. Pada saat ini, tonjolan muncul dengan ajaib, dan banyak semak-semak diangkat. Kemudian tonjolan itu seolah-olah dipecahkan oleh sesuatu, berubah menjadi bola tanah besar dan terbang keliling. Dalam keguncangan tanah, sebuah sosok ramping seperti ular dan naga mulai muncul perlahan-lahan. Proses kemunculannya seperti makhluk misterius yang tersembunyi di ruang perlahan-lahan kembali ke ruang yang menjadi miliknya. Jenis makhluk apa ini? Melihat Zhang Bolt, dia tidak bisa menahan kekaguman. Makhluk aneh ini benar-benar terlalu besar. Penampilannya terlalu menakjubkan, tubuhnya setebal pinggang wanita normal, dan tubuhnya ramping dan mulus, dengan panjang 7 meter. Skalanya di seluruh tubuhnya samar-samar berbentuk berlian, dan saat ini, mereka bersinar di bawah cahaya emas matahari, seperti logam. Yang paling penting, ada 2 tonjolan di kepala ular berbahaya dari makhluk aneh ini, dan sepasang cakar tajam yang kuat di bagian depan tubuhnya, dikombinasikan dengan adegan mengagumkan tadi, seolah-olah perlahan-lahan muncul dari ruang. Tidak diragukan lagi bahwa ini jelas adalah makhluk aneh yang berubah menjadi naga, atau spesies naga yang mengandung darah naga, sehingga ekspresinya begitu terkejut, dan setelah menyadarinya, yang datang ke hatinya adalah perasaan keserakahan yang mendalam. Tapi saat ini, Bai Chuan lebih terkejut daripada dia. Siapapun yang bangun dan keluar dari gua, karena lapar, hanya ingin keluar untuk mencari makan. Kemudian dia mengetahui bahwa pemilik yang diam-diam mengambil benda itu datang, jadi tentu saja dia akan terkejut. Secara bawah sadar, Bai Chuan merasa sedikit bersalah, dan kemudian dia kaget sejenak sebelum menyadari, mengapa dia merasa bersalah. Bagaimana mungkin targetnya tahu bahwa dia mengambil harta karun itu? Bagaimanapun, dia hanya ular bayi tanpa kebijaksanaan. Setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, Bai Chuan tidak bisa tidak merasa bersyukur atas ketelitian dan peramalannya. Untungnya, dia menghabiskan sehari penuh untuk mengatur guanya yang aman sebelum berevolusi. Tidak hanya lubangnya digali dalam-dalam, tetapi lorong-lorongnya juga berliku-liku, hampir dari satu sisi ke sisi lain.
Ada 3 pintu keluar, dan posisi distribusinya tidak dalam arah yang sama, namun harus saya katakan, dia memiliki sedikit ide yang buruk. Di antara 3 pintu keluar, dia baru saja mencium bau yang dari sisi ini. Dia tidak terlalu memikirkannya saat lapar, dan sulit mendengar berita lain karena banyak gerakan di bawah tanah. Jadi dia keluar dari lubang yang paling dekat dengan bau yang, ternyata dia tidak pernah mengharapkan bahwa dia masih akan bertemu dengan yang berani ini benar-benar jalan yang sempit bagi musuh, tetapi dia tiba-tiba ditemukan, dan Bai Chuan, yang tahu keunikan dirinya sendiri, merasakan pandangan berbahaya dari pihak lain. Bai Chuan dengan diam-diam membuat keputusan. Terlambat untuk diucapkan, tetapi segera. Jangan lihat berbagai pemikiran yang melintas di pikiran seseorang dan seekor ular. Sebenarnya hanya beberapa detik yang berlalu dalam kenyataan, sejenak, seseorang dan seekor ular saling menatap tanpa berkata-kata. Saat berikutnya, pikiran melintas di pikiran seseorang dan seekor ular pada saat yang bersamaan, aku ingin menangkap spesies naga ini hidup-hidup. Dia tidak boleh tinggal. Saat berikutnya, seseorang dan seekor ular meledak pada saat yang bersamaan. Zhang dengan berani membungkuk dan menggenggam tinjunya, dan garis hitam di lengannya sebelah kanan segera membengkak seolah-olah diaktifkan. Kemudian dia melonjak ke depan dan membanting keras. Namun, Bai Chuan membungkukkan tubuh ular dalam sekejap, dan kemudian melesat keluar seperti senar busur yang penuh kekuatan, tetapi targetnya bukan bagian berani, melainkan ruang terbuka di sebelahnya. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar, dan tiba-tiba muncul kawah kecil di tanah. Itu adalah tinju raksasa yang dengan berani membanting ke ruang. Apa? Dia terkejut sejenak, dan berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi dia kebetulan melihat ular besar yang melesat keluar ke ruang terbuka di sebelahnya. Pada saat ini, makhluk mirip ular naga itu berada di bawah naungan pohon, dan bentuknya memudar dalam sekejap. Ya, memudar. Seperti yang tidak terlihat atau tenggelam dalam ruang misterius. Sosok makhluk aneh itu menghilang. Saat makhluk aneh itu menghilang, perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan menghantam hatinya. Dan dia mengangkat lengannya dengan berkah untuk menghalanginya. Tang, suara benturan logam meledak dari sarung tangan emasnya di tangan kanannya, membuat lengannya mati. Rasa akibat guncangan, dan hanya pada saat itu dia melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Cakar tajam yang tebal dan menjijikkan. TSK, apakah kamu menghalanginya? Bai Chuan menghela nafas dan tidak melanjutkan serangan. Bagian depan tubuh ular yang menjulang dinaikkan dan ditarik kembali ke belakang lagi, dan sosoknya perlahan menghilang lagi. Ha binatang jahat, jangan berpikir lari. Zhang dengan berani berteriak marah saat melihat ini, dan ingin menghentikannya dengan satu langkah. Namun, sudah terlambat. Pada saat dia bergegas, ular besar itu telah menghilang lagi. Sialan, jenis kemampuan apa ini? Tiba-tiba kehilangan target lagi. Zhang dengan berani mengutuk dan melihat sekitar dengan hati-hati, otot-ototnya tegang sepanjang waktu untuk memperhatikan. Saat berikutnya, terdengar suara angin. Bab 57, makna dari makhluk asing. Melihat melalui, Zhang dengan berani tanpa sadar berbalik, tetapi tidak ada yang terlihat di depan matanya. Itu terjadi, setelah bereaksi, dia ingin berbalik lagi, tetapi sudah terlambat. Cakaran dengan kejam meraih punggungnya. Dan dia hanya bisa mencoba untuk menegangkan otot-ototnya pada saat terakhir untuk mengurangi kerusakan. Dentuman, debu melambung, dan helai darah merah terang meluncur dari Zhang Bolt yang jatuh ke tanah. Namun, sebelum luka itu mengeluarkan banyak darah, luka tersebut ditekan oleh garis hitam yang melingkari tubuhnya. Garis-garis hitam terus bergolak antara napas, seperti pembuluh darah yang hidup. Saat ini, Zhang Bolt berdiri lagi seperti seekor ikan mas, dan melihat sekeliling dengan waspada lagi untuk mencegah serangan binatang itu lagi. Pada saat ini, Bai Chuan tidak melanjutkan pengejaran terhadap Zhang Bolt yang terluka. Ada pepatah bahwa orang miskin sebaiknya tidak mengejar, terutama sebelum dia tidak memahami kekuatan lawan. Dia terus menggunakan kemampuan penyamaran yang dibawa oleh simulasi lingkungan LV2 untuk serangan menyelinap dan mengganggu, dan terus membuat angin, teriakan, di sekitarnya, mencoba mengganggu penilaian Zhang Bolt. Karena dia telah melihat pertempuran dengan beberapa orang itu sebelumnya, akhirnya sangat berlebihan, udara bersiul tanpa henti dengan setiap ayunan palu, dan pohon-pohon yang terkena itu entah itu terpukul menjadi lubang besar atau dipotong di tengah. Dia harus berjaga-jaga, namun, pada saat ini, Zhang Bolt merasa berat.
Dia salah menghitung kekuatan makhluk aneh ini. Makhluk-makhluk aneh ini, terutama yang tanpa kelemahan, tidak begitu sulit untuk ditangani. Dia lengah, ini juga kali pertama dia bertemu dengan binatang liar. Di masa lalu, karena dia adalah murid agama besar, binatang pertama yang dia temui hanyalah ulat sutra es yang telah ditaklukkan. Jadi dia tidak terlalu memahami seberapa kuat makhluk mengerikan ini yang bisa masuk dalam daftar makhluk asing di arena. Pada akhirnya, apa yang kamu lihat dengan mata kamu bukanlah seberapa nyata seperti apa yang kamu alami sendiri. Setelah menghubunginya sekarang, harus dikatakan bahwa spesies naga yang mengandung darah naga itu kuat. Dan dia bisa merasakan kekuatan yang terus-menerus ditekan dalam tubuhnya saat berperang dengannya. Mengapa mereka begitu ingin menemukan makhluk aneh? Bukankah karena makhluk-makhluk aneh ini dapat membersihkan kekuatan dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, sehingga mereka dapat secara esensial menghancurkan para pejuang yang hanya menggunakan batu bela diri untuk kultivasi. Pada saat yang sama, itu juga dapat membantu membuka gerbang ke-8 tubuh manusia. Jika tidak, siapa yang akan berjuang untuk seekor binatang, bukanlah karena mereka mewakili kekuatan yang lebih kuat dan kemampuan yang lebih misterius. Memilikinya adalah batu loncatan ke kelas atas. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi bersama para pejuang tingkat rendah itu. Sama seperti sekarang, jelas dia telah menelan batu bela diri, dan mendapatkan aliran kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya, yang memungkinkannya menghancurkan sebanyak yang dia mau. Tapi dia begitu ditekan saat menghadapi makhluk aneh ini sehingga kekuatan di dalam tubuhnya tidak dapat diaktifkan. Makhluk-makhluk aneh ini benar-benar penciptaan yang menakjubkan. Yang membuat orang iri, sambil memikirkan itu, ular besar menyerang lagi. Zhang Bolt tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa untuk membela diri, sambil secara hati-hati mengamati kemampuan makhluk aneh ini. Jelas bahwa kekuatan khusus yang dimiliki oleh makhluk aneh ini bisa menghilang kapan saja dan di mana saja. Dalam hal menembakkan serangan, itu tidak terlalu menakutkan, dan dia bisa bertahan. Tampaknya hal paling sulit tentang itu adalah bahwa ia bisa menghilang kapan saja dan di mana saja. Kemampuan menakutkan ini memungkinkannya untuk mengambil inisiatif, dan dia bisa menyerang dan mundur kapan saja. Sekarang jika dia ingin menjatuhkannya, dia harus mencari cara untuk menemukan hukum kemampuan makhluk aneh ini. Selama dia bisa melihat melalui kemampuannya, maka pasti bisa diatasi olehnya. Setelah menahan beberapa serangan dari makhluk mirip naga ini lagi, Zhang Bolt yang memiliki beberapa luka baru di tubuhnya, melihat binatang yang menghilang dari bawah naungan pohon lagi, dan banyak lagi. Naungan, melihat makhluk naga yang menghilang dari bawah naungan pohon lagi. Mata Zhang Bolt bersinar, dan dia seolah-olah telah menemukan hukum menghilangnya makhluk aneh ini. Iya, naungan. Ternyata dari awal hingga saat ini, hilangnya makhluk aneh ini selalu berada di bawah naungan pohon atau dalam bayangan. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Apakah itu benar atau tidak, bisa dilihat jika dicoba. Setelah membaca ini, Zhang Bolt mulai secara tidak sadar bergerak perlahan-lahan ke tempat yang kosong dan terang. Namun, pada saat ini, Bai Chuan, yang telah meraba gelombang demi gelombang, memanfaatkan kekosongan setelah serangan dan penyamaran yang sukses, dan keraguan muncul di hatinya, mengapa penampilan berani ini agak tidak memuaskan. Jelas dia begitu kuat pada awalnya. Tetapi sekarang dia seolah-olah menyembunyikan kekuatan sejatinya, bahkan jika dia harus menahan beberapa serangan darinya, dia masih tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya. Bisakah jadi dia mencoba membuat saya memiliki penilaian yang salah, berpikir bahwa dia lemah, dan dengan demikian dijatuhkan olehnya dengan tidak sengaja, secara bawah sadar. Bai Chuan menyodorkan pikiran seperti itu. Dia melirik Zhang Bolt, yang telah mengamati dengan cermat. Tampaknya tindakannya perlu diubah. Sambil memikirkannya, satu orang dan satu ular bertempur lagi, dan Bai Chuan menambah beberapa luka baru padanya lagi. Tentu saja itu tidak terhindarkan. Ada juga beberapa luka di tubuhnya, dan sisik di beberapa tempat juga rusak. Tetapi untungnya, dampaknya tidak begitu besar. Saat ini, kemeja Zhang Bolt benar-benar tergores, dan beberapa goresan buas di tubuhnya yang kuat mengagetkan. Jelas bahwa bahkan garis-garis hitam seperti makhluk hidup tidak dapat menekan lukanya. Tetes darah mulai meluap dari luka di tubuhnya, namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat ia berlari dengan satu kaki, ia mengangkatnya tinggi dan menginjak tanah. Dentuman, tiba-tiba, tanah retak dan pecah oleh retakan yang terinjak.
Dan tanah liat debu terangkat. Melihat ini bukan kali pertama Zhang berani menghadapi Bai Chuan yang ingin menggunakan trik ini untuk memaksa dia untuk mengungkapkan tubuhnya. Tubuh ularnya yang ramping dan lentur meloncat keluar dari area ini dengan busur dan ayunan. Namun, ini tepat apa yang diinginkan Zhang Bolt. Dia mengamati berulang kali, memindahkan medan perang dengan halus dan sadar, dan akhirnya memaksa keluar dari area bayangan dalam sekejap. Pada saat ini, dia menatap arah di mana makhluk aneh itu menghilang, dan akhirnya membiarkannya melihat sedikit kebenaran. Dia melihat bahwa di ruang terbuka yang disinari matahari emas, bayangan berbentuk ular raksasa muncul di tanah dengan beberapa alasan. Bayangan yang seharusnya tidak muncul di sini, hakau kampret. Akhirnya membiarkan keluarga Sa melihat melalui kemampuanmu, sambil berteriak, Zhang Bolt yang sudah siap, memaksa mengaktifkan kekuatan yang ditekan dalam tubuhnya dengan biaya darahnya. Saat berikutnya, sambil berlari, ia melihat otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak tinggi, garis-garis hitam tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya melingkari tubuhnya, dan sejumlah besar kabut putih naik dengan setiap napas. Seolah-olah berpindah tempat, dia mengepakkan kakinya yang besar dan tebal dengan keras, dan dia mendekati bayangan itu, dan mengayunkan tangan yang tebal ke depan. Dalam sekejap, tekstur logam yang kasar dan dingin datang dari tangan, yang merupakan tubuh makhluk aneh. Pada saat ini, dia tersenyum. Namun, Bai Chuan juga tertawa. Dia telah menggunakan kemampuan penyamaran hampir setahun, dan telah menggunakan kemampuan ini untuk berburu berulang kali pada hari-hari biasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kelebihan dan kekurangan kemampuan ini? Bagaimana ini mungkin, ketika dia melihat bahwa Zhang Bolt tidak pernah melepaskan kekuatan sejatinya, dan secara bawah sadar melirik tanah tempat dia menghilang. Dan setelah itu, terus memindahkan medan perang dengan cara yang menarik. Dia memiliki firasat bahwa kemampuan penyamaran mungkin bisa dilihat, jadi mengapa dia tidak ikut-ikutan? Karena pada akhirnya, yang paling dia takuti adalah tinju besi yang mengerikan dari orang itu. Mungkin tubuhnya dapat menahan gempuran pukulan besi itu, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa kepalanya bisa menahannya. Jadi inilah alasan mengapa dia tidak berani bertempur dalam jarak dekat, karena takut mendapatkan pukulan seperti itu ke kepalanya. Sekarang orang ini memiliki sepasang tangan besar di atasnya. Bukankah ini seperti jaring laba-laba? Tubuh ular yang fleksibel dan lentur dengan spontan mulai melilitinya sejak Zhang dengan berani meraih tubuhnya. Bab 58. Berakhir. Pertama-tama tangan besar, kemudian lengan, dada, perut, dan paha. Tubuh ular yang tebal dan panjang sepenuhnya menjalin dan mengikatnya langkah demi langkah. Hingga saat ini tubuh ular besar sepenuhnya melepaskan bahayanya. Apa? Sebelum senyuman menghilang, Zhang Bolt terkejut oleh perubahan tiba-tiba, menyadari bahwa dia telah dikelabui oleh makhluk licik ini, dan dia segera menggunakan kekuatannya. Pasangan tangan yang kuat meremas dengan keras, dan tiba-tiba rasa sakit parah datang, dan Bai Chuan menggeliat kesakitan. Untungnya, dia menghindari bagian vital tubuhnya dan tidak dipegang olehnya. Menghadapi rasa sakit yang parah, dia juga menyusutkan tubuhnya dengan gila, lalu leher yang ramping mulai bergerak, mendekati wajah berani. Sejenak, seseorang dan seekor ular saling memandang pada jarak kurang dari 30 cm, matanya yang dingin dan tajam menatap mata manusia yang merah dan ganas. Pada saat ini, Zhang Bolt melihat kemanusiaan dan spiritualitas kebijaksanaan dari mata pupil vertikal. Dia menyadari dengan jelas, kebijaksanaan naga ini mungkin tidak kalah dengan manusia. Namun, dia menemukannya terlambat dan tidak menunggunya berbicara. Naga yang mirip ular tiba-tiba membusungkan lehernya, dan segera setelah organ baru tersebut diremas, aliran cairan mengalir keluar dari dalam organ tersebut, berubah menjadi garis air bertekanan tinggi dan menyembur keluar dari mulutnya. Setelah garis air meninggalkan bibir ularnya, hembusan udara dingin meledak lurus ke wajah Zhang Bolt. Tak diragukan lagi, seluruh tubuhnya terikat, dan dia hanya bisa menutup mata untuk menerima pukulan pada saat terakhir. Tentu saja, dia bukanlah vegetarian. Pada saat kritis terakhir ini, dia mengguncangkan tubuh ularnya sekuat tenaga. Tiba-tiba, aliran dingin menghantam pintu wajahnya dan meledak sepenuhnya. Lapisan es menakutkan muncul dari pintu wajahnya, menyebar dari atas ke bawah menuju orang dan ular. Setelah terkena pukulan ini, lubang kecil langsung terbuka di antara alis Zhang Bolt, yang ditembus oleh garis air bertekanan tinggi sebelum pecah.
Setelah itu, dia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh. Dentuman, seorang manusia dan seekor ular saling melilit dan jatuh, berguling menjadi bola. Namun, bahkan setelah menerima pukulan seperti itu, Zangbolt belum sepenuhnya mati. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya diaktifkan, berubah menjadi tentakel yang terbang di seluruh langit, lalu menyusut dengan keras. Dengan memanfaatkan usaha ini, wajah Zangbolt, yang tertutupi es dan bahkan muncul lepuh, menunjukkan ekspresi tanpa belas kasihan. Tahu bahwa jika dia tidak bisa bertahan, dia akan mati bersama. Saat ini, daging dan darah seluruh tubuhnya sepenuhnya diserap oleh garis hitam, dan seluruh tubuhnya menyusut terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi gelombang pasokan energi ke tangan besar itu, pasangan tangan besar itu, terutama tangan kanan yang teralienasi. Menggunakan ini untuk memegangnya dengan gila, seolah-olah mencoba menghancurkan benda di tangannya. Ka Bai Chuan, yang jatuh ke tanah, baru saja akan mengangkat kepala ular dan melanjutkan untuk menyabat. Dengan suara yang renyah ini, matanya yang tajam tiba-tiba melebar, dan pupilnya hampir pingsan. Tak diragukan lagi dia tahu bahwa ada tulang yang patah di sana. Di bawah rasa sakit yang parah, dia juga menjadi tanpa belas kasihan, dan rasionalitas menghilang dalam sepasang mata ular, penuh dengan tirani binatang. Ciuman ular yang mematikan tergigit dari lehernya dalam sekejap, dan kemudian racun mematikan memuntahkan keluar. Cakaran tajam di bawah tubuhnya juga menusuk dengan ganas, menusuk dan menggenggam dengan keras. Terkena pukulan ini, Zangbolt, yang hampir mati, tidak bisa menahan keluhan. Tanpa menunggu dia untuk melawan lagi, Bai Chuan sudah tidak mempedulikannya pada saat ini, dan sepasang cakar tajamnya terus merobek tubuhnya dengan ganas. Sekali, dua kali, tiga kali, baru ketika dia tidak lagi merasakan gerakan orang besar di bawahnya, Bai Chuan kembali pada akalnya. Dia tidak langsung melepaskan, tetapi langsung meraih jantung dengan satu cakar, dan mengeluarkan jantung dengan ganas dan menghancurkannya. Hanya kemudian perlahan melepaskan tubuh ular itu. Pada akhirnya, dia selamat dari pertempuran ini. Bai Chuan menghela napas lega ketika melihat mayat yang sudah tergeletak di tanah dan perlahan menjadi kaku, bahkan kepala sudah membeku menjadi es. Dia tidak peduli untuk memeriksa luka-lukanya, dia lapar setelah pertempuran sengit lainnya, dan dia tidak tahan lagi dengan rasa lapar. Pada saat ini, ada sentuhan ringan di perut, dan seluruh tubuh agak lemah dan ingin berbaring. Dan ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan arus listrik sebelumnya. Pertama, itu memerlukan pelepasan terus-menerus, dan kedua, itu memerlukan banyak kekuatan fisik. Begitu tidak berhasil, lawan pasti akan menyadarinya, dan Anda akan kehilangan banyak kekuatan fisik, sehingga Anda akan terjebak dalam kelemahan. Awalnya, dia baru saja berevolusi dan sedang kelaparan, dan kondisinya bisa dikatakan buruk, jika tidak hati-hati. Anda mungkin benar-benar terbalik di got, namun, dia menemukan bahwa dia masih tidak cukup tahu tentang kekuatan manusia ini, tidak pernah terbayangkan bahwa kepalanya diledakkan, dan dia masih berjuang untuk memberikan pukulan tanpa belas kasihan. Di waktu berikutnya kita bertemu lagi, kita harus memukulnya setengah mati. Dia melihat sekeliling, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan mayat rusa yang ditinggalkan di sana sebelumnya. Berkat pertempuran antara keduanya, tidak ada hewan di dekatnya lagi. Artinya, satu-satunya makanan yang tersisa sekarang adalah mayat rusa yang ditinggalkan dengan berani tidak jauh dari sana. Untungnya, mayat rusa cukup besar dan seharusnya memungkinkannya untuk makan kenyang. Berpikir tentang ini, dia tidak ragu-ragu, jadi dia ingin pergi dan makan kenyang dulu. Tiba-tiba dia berhenti sejenak dan bereaksi. Tidak menjadi kebiasaan baik untuk tidak melakukan tusukan setelah pertempuran. Berpikir tentang ini, dia berbalik dan kembali ke mayat ini yang berani, mengangkat cakar tajamnya tinggi, dan meraih kepalanya dengan ganas. Kemudian dia merobeknya dengan keras. Meraihnya, dan melemparkannya ke samping. Setelah itu, dia menuju mayat rusa. 10 menit kemudian, Bai Chuan merasa bahwa perutnya tidak lagi terbakar setelah makan, tetapi penuh dengan makanan dan mulai mencerna dengan cepat. Hanya setelah itu Bai Chuan memiliki waktu untuk memeriksa situasinya sendiri. Pertama-tama adalah sisik di tubuhnya. Pada saat ini, sisik di beberapa tempat sudah rusak dan hilang. Kedua, posisi di bawah perut dan ekornya dipegang olehnya. Sekarang tulang-tulangnya patah. Akhirnya, organ internal sepertinya karena pertempuran. Mendapat beberapa luka guncangan. Jika jenis luka seperti ini diletakkan pada hewan biasa, maka mungkin hanya bisa menunggu untuk mati.
Tetapi untungnya, dia masih memiliki kemampuan meregenerasi level bug LV1. Selanjutnya, selama ada cukup makanan dan bisa memberinya banyak energi, maka dia dapat pulih sepenuhnya. Ini juga keyakinannya untuk menukar luka dengan luka, tapi perburuan berikutnya mungkin tidak semudah sebelumnya. Bai Chuan menghela napas dalam-dalam. Patahnya tulang telah sangat menghalangi pergerakannya. Selama periode ketika cederanya belum sembuh, tidak mungkin baginya untuk merangkak dengan meledak lagi. Untungnya, setelah membayar harga yang begitu tinggi, dia sudah membunuh musuh yang kuat, jadi Bai Chuan hanya bisa mengatakan bahwa itu bukanlah kerugian. Namun, pertempuran ini juga membuat Bai Chuan menemukan beberapa kekurangannya saat ini. Sebagai pertahanan terbesarnya, sisik dan kulit ular tidak dapat lagi mengikuti perkembangannya, diikuti oleh tulang yang paling penting. Sebagai kunci inti untuk mendukung seluruh tubuhnya, tulang, kekuatan ini tidak lagi bisa mengikuti tingkat kekuatannya saat ini. Menurut kinerja Zhang Bolt pada awalnya, itu dapat menekan 2 pertarungan level 6 di antara manusia lain, kemudian jaminan minimumnya harus mencapai batas 6. Atau bahkan batas 7, dan Bai Chuan tidak tahu berapa tingkat yang ada, tetapi kekuatannya seharusnya berada di level batas ke-6. Jika dia dengan putus asa menghabiskan sumber kekuatan beku, mungkin dia dapat mencapai batas ke-7, tetapi ada 8, 9, atau bahkan lebih banyak level di antara manusia. Dengan kata lain, dia belum cukup kuat. Selanjutnya, jika dia tidak ingin ini terjadi lagi, maka dia harus mencari cara untuk mengubah kelemahan ini menjadi yang lebih kuat.